pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, semua sehat, kuat, dan ingat Tuhan Yesus kita luar biasa. Pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita semua, anak-anakku, mari bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu pada hari ini anak-anak sekolah minggu-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadilah surut mau dan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa lawatan-Mu dan kami siap beribadah sekolah minggu pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anakku, baik kita akan memuji-puji Tuhan. Dan nanti Ibu Guru Anda yang akan memimpin kita dalam pujian. Nama Tuhan, baik kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau mempermuliakan akan nama Dia. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Daniel di kandang singa. Kedua yang berbicara tentang kasih. Ikuti Ibu Guru ya gerakannya untuk kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan.
persembahan kita di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau memuji Dia. Untuk itu kita angkat pujian untuk persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, ku persembahkan bagimu Yesus. Dipimpin oleh anak Evika. Untuk itu saya persilakan anak Evika untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saatnya anak-anakku sekalian, mari kita siapkan kehidupan kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa kita rindu selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saat kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia. Kita angkat pujian untuk firman Tuhan. Yeah.
persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya itu naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu Bapa. Mari Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, Engkau buka pendengaran kami, sehingga firman itu benar-benar tertanam di tanah hati kami yang paling baik, dan firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Pak Guru mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara, terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Nah, siapa lagi yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Baik, kita baca bersama-sama. Terdapat dalam Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Stefanus. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dan pasal 7. Selamat menyaksikan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Kata imam besar, benarkah demikian? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar.
yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, demikianlah cerita kita tentang Stefanus, di mana Stefanus adalah orang yang taat, orang yang setia dan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang yang di sekelilingnya tidak senang, tetapi dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga walaupun sampai Stefanus dilempari batu sampai mati, tetapi dia tetap setia di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Stefanus akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, saatnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 21 yang berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Sekali lagi dalam Filipi pasal 1 ayat 21 yang berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ingat ya anak-anakku, ayat hafalannya harus dihafal karena minggu depan Pak Guru akan menanyakannya kembali. Ya baik anak-anakku, semua mari kita berlutut, lipat tangannya, kemudian tutup matanya, kita mau berdoa untuk masuk dalam penyembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hubungkan roh-Mu dengan roh kami. Dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayo semua berlutut yang baik. Dan kita angkat satu pujian untuk Tuhan.
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo puji Tuhan, penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat dan tutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Hamba berdoa berkati anak-anak sekolah minggumu, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, dan biarlah dalam studi mereka Engkau berkati. Berikan hikmat akal budi mereka berhasil, walaupun mereka harus mengikuti proses belajar dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau siap memberkati anak-anak sekolah minggumu. Hamba berdoa kedua orang tua mereka Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencarian Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggumu yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu hari ini karena mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Yang malas, yang lalai, Tuhan jamah supaya mereka bisa rajin selalu bersekolah minggu. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan daripada bangsa negara kami. Tuhan Engkau berkati. Engkau hadir bagi pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Dan juga berkati daerah kami Luhut Timur, berkati PT Vale dan semua kontraktor yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan-Mu, kehadiran-Mu di tengah ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami berdoa bersyukur dan menutup ibadah sekolah minggu hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anakku, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Dan ingat semua PR, ayat hafalannya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.